Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu saat ini, kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, yang kami yakini bahwa firman-Mu itu akan menjadi penenang bagi jiwa kami dan penuntun bagi langkah kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Tolong kami Tuhan, kami bisa mendengar dengan baik, kami dimampukan memahaminya dan dituntun di dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, Renungan Pagi edisi 12 Januari 2021, Kekuatan Pikiran. Kita bisa mengeluh, mawar memiliki duri, atau bersuka cita karena duri memiliki mawar. Ketika melihat mawar berduri, ada dua pendapat yang mungkin dipikirkan oleh seseorang. Orang yang memiliki pikiran negatif akan menganggap bahwa sayang sekali ya, bunga mawar yang indah, namun memiliki duri yang bisa menusuk kapan saja dan siapa saja. Namun orang yang memiliki pikiran positif, mereka bisa berpikir bahwa duri yang sangat tajam dan membahayakan, namun memiliki bunga yang sangat indah dan sangat menawan untuk dipandang. Andri Wongso, seorang motivator dan pengusaha, pernah berujar, kekuatan pikiran mampu sebagai obat sekaligus bisa menjadi racun. Menjadi racun jika dilandasi dengan serakah, benci, iri hati, dan berbagai hal-hal yang negatif. Dan bisa menjadi obat jika dilandasi dengan hal-hal yang baik, dilandasi dengan cinta, maka akan menjadi obat yang paling manjur. Saudaraku, di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini, kita sangat perlu untuk menatap pikiran kita. Pikiran adalah bagian dari dimensi tubuh, jiwa, dan roh. Pikiran bagian daripada roh. Dan jika roh lemah, maka tentunya jiwa dan tubuh juga akan terganggu. Bagian-bagian lain dalam diri kita akan sangat terganggu. Bahkan, jika pikiran digunakan tidak baik, maka pikiran itu bisa membunuh. Cerita narapidana yang akan dihukum mati akan dibunuh dengan cara pergelangan tangannya akan disayat dan dia akan mati kehabisan darah. Setiap hari menjelang hukuman matinya, selalu digambarkan oleh para sipir penjara bahwa dia akan dibunuh dengan cara diikat, matanya ditutup, dan pergelangan tangannya akan diiris sehingga dia akan dibiarkan mati karena kehabisan darah. Saat hari eksekusi, matanya ditutup, kedua tangannya diikat, dan dilakukan sesuatu pada dirinya. Ada sesuatu yang digoreskan di pergelangan tangannya. Tidak lama kemudian, narapidana itu meninggal dunia. Namun saudaraku, sebetulnya yang digoreskan di tangannya adalah karton tebal, bukan pisau, bukan silet. Lalu, apa yang menyebabkan dia meninggal? Dia meninggal karena gagal jantung. Karena setelah sekian lama, dia diprogram, pikirannya dipengaruhi untuk percaya bahwa dia akan dibunuh dengan cara demikian, sehingga dia dikuasai oleh ketakutan, sehingga jantungnya gagal berfungsi. Begitulah saudaraku, bahwa pikiran kita bisa menyembuhkan, namun bisa juga mematikan jika tidak digunakan dengan baik. Karena itu, sangat penting untuk kita memiliki pikiran yang baik, pikiran yang jernih, pikiran yang positif, sehingga kita dapat melihat permasalahan dengan cara pandang yang berbeda, yang baik, dan dapat menghasilkan sebuah kenikmatan kehidupan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari surat Roma ini, kita belajar tentang konsep pertobatan. Pertobatan dari kata metanoia. Meta artinya berubah,
Noia atau nous berarti pikiran. Jadi pertobatan adalah ketika pikiran kita diubahkan, budi kita diperbaharui, berubahlah oleh pembaruan budimu. Dengan pikiran yang dikuasai oleh kehendak Kristus, pikiran yang ditaklukkan pada Kristus, maka disitulah kita akan mengalami pertobatan yang sungguh. Pertobatan bukan ketika kita dilarang makan, tubuh kita dipaksa menolak hal yang kita inginkan secara kedagingan. Tetapi ketika pikiran diperbaharui sehingga tubuh kita tidak lagi menginginkannya, tidak lagi menginginkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk. Jiwa kita tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal seperti kemarahan, kebencian, iri hati, kekhawatiran, dan lain-lain sebagainya. Semua hal itu bukan hal-hal yang diakibatkan oleh ancaman badani, tetapi semua itu dihasilkan oleh pikiran yang tidak kita serahkan kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita menaklukkan pikiran kita kepada kehendak Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semoga kita bisa sungguh-sungguh mengalami pertobatan, sebuah pembaruan budi secara terus-menerus. Bagaimana kita terus-menerus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Dengan demikian, jiwa kita disegarkan dan jiwa kita bisa menjadi kuat. Saudara-saudaraku, yang namanya penyakit tidak bisa dihindari, tetapi setidaknya kita tidak mengundang penyakit itu dengan memperlemah kondisi fisik kita dengan pikiran-pikiran kita yang tidak baik atau pikiran-pikiran yang negatif. Saudara-saudara, dalam tuntunan Tuhan, pikiran yang baik sangat punya kekuatan. Karena itu, semakin saudara memberi makanan pikiran dengan pikiran yang positif, semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan menugurkan kami pikiran yang tentunya Tuhan mengharapkan kami gunakan dengan baik. Pikiran itu akan sangat memiliki kekuatan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan. Kami terus berjuang berupaya menggunakan pikiran kami dengan baik. Kami isi dengan hal-hal yang jernih, dengan hal-hal yang membangun, dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Pimpin kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.